Untuk bagian dalam kita lihat semua sudah digital. Setirnya udah menggunakan M Sport juga. Atasnya sunroof panoramik. Ini bahan joknya dikombin dengan leather dan bahan suede. Dan lihat dia stitchnya, jahitannya ada paduan warna birunya nih, lihat nih. Ini yang bikin manis, yang bikin cantik. Gue bisa bilang orang yang beli mobil BMW 320 M Sport Touring ini atau station wagon ini termasuk orang-orang yang agak gila sih. Harganya nih bandingin aja nih sama 320 sedan yang 320 biasa. Itu off the road-nya cuma 799 juta. On the road-nya 899 juta. Kita buletin jadi 900 juta. Ini harga barunya 1,350 off the road. On the road-nya 1,5 miliar 10 juta. Ya orang gila yang beli mobil begini termasuk gua. Arif Muhammad juga orang gila. Fitra Eri nggak beli berarti dia kurang gila. Yang lebih keren lagi, mobil ini tahun 2021 udah bisa di starter dari sini nih. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, bisa starter sendiri guys. Hebat kan? Ada setannya guys. Selamat datang di konten perwagonan duniawi Uya Kuya di pabrik peternakan wagon Indonesia. Kali ini, kalian udah lihat dong konten gue sebelumnya yang peternakan wagon gue tapi campur kan dari Mercy dan BMW. Dan ini gue akan bicara khusus BMW dan khusus lagi seri 3 BMW Touring. Di belakang gue ada salah satu milik gue juga. Ini adalah BMW 320i Touring tahun 2021 terbaru, ya kan? Nah, sementara di depan ini ada BMW seri 3 ya. Ini 325IS, 325 Touring. Di mana E30 Touring ini adalah seri 3 Touring atau seri 3 station wagon yang pertama kali dikeluarkan oleh BMW atau BMW. Dan itu adalah keluaran terakhir seri 3 BMW yang untuk versi Touring. Kalau di BMW atau di BMW, mereka menyebut station wagon dengan sebutan Touring. Kalau di Mercy adalah Estate atau SHT. Kali ini gue nggak akan ngebahas banyak soal detail mobilnya. Gue hanya ingin membahas secara umum saja. Jadi kalau yang di depan gue ini adalah koleksi wagon gue E30 Touring, ya, sama-sama punya mesin 325 dan sama-sama otomatis. Bedanya adalah kalau yang ini interiornya sudah model M Sport, kalau ini masih standar banget. Kalau ini velgnya udah pakai velg Alpina, ya, ini masih velgnya standar. Nah, di belakang saya ada BMW 320 Touring M Sport, ya. Dan ini adalah mobil yang juga dipakai oleh Arif Muhammad. Dan ini hanya masuk ke Indonesia atau dikeluarkan oleh BMW Indonesia tahun 2021 ini jumlahnya hanya 25 unit. Jadi yang punya di Indonesia hanya 25 orang saja tahun ini, ya. Oke. Dan ini adalah warna putih. Ada yang banyak beredar ada warna putih, warna grey dan warna biru. Dan kalau lihat dari bentuknya, bodinya sangat seksi sekali. Kalau menyebut mobil station wagon atau touring di dalam BMW, itu udah jelas gue jatuh cinta banget karena gue suka mobil pertama touring, estate atau station wagon atau coupe dan cabrio. Itu mobil yang gue suka dan bentuknya benar-benar cantik. Nah, ini lihat dong, bokongnya ini yang membedakan dengan BMW 320 sedan biasa adalah ya ini. Bokongnya yang cantik, ya. Dari sini ke belakang udah beda nih. Kalau yang sedan kan ada bagasi belakangnya. Kalau BMW Touring ini di luar negeri ini termasuk apa ya, mobil yang lumayan fungsional dipakainya. Jadi orang yang beli wagon ya emang fungsinya buat jalan-jalan jauh sama keluarga atau piknik sama keluarga atau mungkin bawa binatang piaraan di belakang. Bisa bawa anjing, bawa kuda, kuda kegedean ya. Ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa bawa kambing ya kan. Kalau pas Idul Adha mungkin, saya nanti mungkin kalau Idul Adha tahun depan kita bisa beli kambing, masukin kambingnya ke mobil wagon gue kan. Untuk velg sendiri ya, dia sudah menggunakan ring 19 kalau nggak salah. Ya, ring 19 M Sport juga yang membedakan dari dengan 320 sedan biasa. Terus lampunya juga udah laser, ya. Terus grillnya juga cantik sekali. Karena mobil 320 terbaru ini, ya,
Ini bisa dibilang sedannya aja udah bentuknya bagus, apalagi station wagonnya dan juga coupenya. Ya, oke. Dan kita lihat bagian interior. Untuk bagian dalam, kita lihat di bagian sini, semua sudah digital. Semua dari panel AC sini. Di bagian sini juga udah full digital. Setirnya udah menggunakan M Sport juga. Dan atasnya sudah sunroof panoramik. Ini yang menarik adalah yang membedakan dengan BMW 320 sedannya. Ini bahan joknya ternyata tidak full leather, tidak full kulit. Dia udah dikombin dengan leather dan bahan suede. Ini bahan suede. Dan tengahnya sini suede yang perforated, yang ada pori-porinya nih guys, bintik-bintiknya. Dan lihat dia stitchnya, jahitannya ada paduan warna birunya nih, lihat nih. Ini yang bikin manis, yang bikin cantik. Yang membedakan ini dengan BMW 320 sedan biasa. Kalau yang sedan 320-nya ini kalau nggak salah bahannya nggak kombinasi kayak gini, dia full leather, full kulit. Sebetulnya gue bisa bilang orang yang beli mobil BMW G21 ini, BMW 320 M Sport Touring ini atau station wagon ini termasuk orang-orang yang agak gila sih. Karena untuk ukuran harga, berarti gue gila juga ya? Nggak apa-apa lah, iya. Untuk harga ini agak terlalu mahal menurut gue, overpriced. Nah, tapi namanya kalau kita beli mobil langka ya mau nggak mau harus kita bayar lebih mahal karena masuk di Indonesia cuma 25 unit dan itu full CBU, build up full kita di luar bukan di sini. Nah, harganya dibandingin aja nih sama 320 sedan yang 320 biasa. Itu off the road-nya cuma 799 juta. On the road-nya 899 juta. Kita buletin jadi 900 juta. 900 juta untuk BMW 320 sedan terbaru. Nah, ini harga barunya 1,350 off the road. On the road-nya 1,5 miliar 10 juta. Jadi harganya hampir 2 kali lipat kan. Sama yang sedan biasa, padahal mesinnya sama, ya kan? Serinya sama, cuma bedanya ini station wagon atau touring. Yang satu sedan. Jadi gue bilang ya orang gila yang beli mobil begini termasuk gue. Arif Muhammad juga orang gila. Fitra Eri nggak beli berarti dia kurang gila. Ya ini bisa dipakai untuk layar tancap gitu ya. Kita bisa nonton film di sini. Konon kabarnya bisa nonton Miyabi loh di sini. Ya. Tuh, nih ada tanggalannya guys. Jadi kita nggak perlu beli kalender. Juga di sini udah ada ambient light juga di sini. Ambient light. Ini juga speakernya udah Harman Kardon guys. Speaker udah Harman Kardon. Oke. Nah, sama yang tahun 2021, ini udah full karbon guys tuh, udah karbon nih. Karbon. Jadi untuk soundnya juga udah luar biasa bagus. Oke, untuk posisi duduk belakang, saya duduk di sini. Oke, ternyata juga posisi duduk belakangnya juga nyaman. Dan kita lihat ini ada cup holdernya juga. Naruh minuman di sini. Asal jangan minuman keras guys, haram. Dan ini yang seperti gue bilang tadi, kombinasi bangku belakang sama leather sama suede. Ini corporate suede. Dan kita lihat bagian belakangnya guys. Nah, ini yang lebih keren lagi, mobil ini tahun 2021 udah bisa di starter dari sini nih. Ya, kita udah kunci, kita pencet 3 kali nih guys. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, bisa starter sendiri guys. Hebat kan? Ada setannya guys. Nyala sendiri guys. Mau dimatiin lagi guys. 1, 2, 3. Mati guys. Nah, jadi ini kelebihannya guys. Nah, dan ini lihat kaliper remnya, dia juga udah warna merah M Sport guys. Nah, ini bedanya sama yang tahun 2020 yang edisi pertama BMW masukin, kaliper remnya masih warna biru. Ya, dan dalamnya belum karbon. Kalau kita udah karbon guys. Dan tadi udah bisa di starter dari luar.
Jadi mendingan beli yang baru aja kayak punya gue 2021, 2020 masih cemen. Harganya juga pasti lebih murah. Nah bayangin, kalau yang 330-nya masuk ke sini mungkin udah 1,9 M kali atau 1,8 M. Ya kan? Tapi itu udah lebih overpriced lagi, mendingan beli seri 5-nya. Konon kabarnya seri 5 mau keluar lagi tahun 2022 yang terbaru, yang touringnya, yang estate-nya. Kalau bicara orang beli mobil BMW 320 Touring ini, menurut gue bisa dibilang lebih untuk apa ya? Untuk gaya-gaya, untuk kebanggaan, untuk pride, untuk style. Karena mobilnya jarang. Jadi orang yang punya mobil ini adalah orang-orang yang memang punya selera tinggi, yang memiliki salah satu dari 25 unit yang beredar di Indonesia setiap tahunnya. Dan untuk masalah kencang, seri 320 walaupun ini 320, tapi menurut gue tetap kencang juga. Dia transmisinya 8 speed, dan untuk 0 sampai 100 itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 7,1 detik. Kencang banget kan untuk seri 320. Kalau dibandingin sama mobil ini, E30 Touring, ya nggak bisa dibandingin guys. Cuman kalau gue disuruh milih, ya ini lebih punya value karena mobil ini, ya mobil gue yang 325 Touring ini tahun 87, 89 ini udah ditawar sampai 1 miliar rupiah. Bayangin tahun 87 ditawar sampai 1 miliar rupiah. Dan mobil 320 Touring yang baru ini gue beli, ya. Ini udah disuruh jual lagi sama Astrid, karena tadinya gue mau ngasih surprise ke Astrid. Surprise, gue beli mobil begini. Ternyata dia malah marah-marah, dia lebih cinta sama BMW E30 Touring ini. Padahal ini lebih nyaman, kalau lebih baru ya lebih baru, lebih nyaman, teknologi lebih canggih kan. Tapi kalau ini, BMW E30 Touring ini bisa dibilang lebih langka lagi di Indonesia, karena yang punya lebih sedikit lagi. Dan banyak ada juga yang beredar itu sambungan, konon kabarnya sambungan, potongan. Kalau punya gue dua-duanya ini asli, ya. Dan ini mobil gue ini surat asli, ya, bener-bener touring, ya. Suratnya juga surat wagon, bukan surat 4 pintu. Nah, ngebuka bagasinya juga cukup dengan gini nih guys. Tuh, lihat. Punya wagon begini, lihat. Ruang bagasinya benar-benar lega banget. Lihat. Dan ini bisa dicopot juga, ya. Benar-benar bisa dicopot. Nah. Dan ini kursi depan juga bisa dilipat, guys. Kursi tengah bisa dilipat, jadi sampai benar-benar bisa bawa barang panjang. Jadi kursi tengah ini bisa dilipat, diratain untuk bawa barang-barang. Nanti besok mau bawa kambing, pas Idul Adha kita pakai beginian. Dan ini juga ada penutupnya juga, ya, di sini untuk ngejaga kalau kita bawa barang-barang bawaan dia nggak kelempar ke sana, dan ada jarinya juga, ada jalannya juga, ya guys. Nah guys, ini kita selingkuh lagi ngomong 325 Touring gue, 30 Touring gue. Ini bukanya juga konon kabarnya bisa begini guys. Nah sebetulnya mobil E30 Touring ini, ya BMW seri 3 Touring ini, yang dua ini, itu sebetulnya tadinya awalnya tidak diproduksi oleh BMW. Jadi mobil ini sebetulnya yang menciptakan adalah salah seorang karyawan BMW kalau nggak salah, desainernya atau teknisinya. Dia ngerakit ini di rumah, dia desain sendiri. Dan ternyata dibawa ke BMW suka. Akhirnya lah diproduksi. Tapi ini bukan termasuk dalam rencana awal buat mobil ini. Tapi ya, kalau wagon tuh rata-rata kan sebetulnya dulu waktu zaman-zaman dulu kan lampunya tinggi begini atau nggak begini. Karena dulu dia ngebuat, akhirnya nggak bisa ada tempat buat lampunya, akhirnya begini nih, dibuatnya tidur, sama kayak mobil sedannya. Ini bisa juga nggak ya? Ini kunci guys. Gua akan ngebahas mobil yang ini nanti secara detail di vlog gue yang lain, ya. Kita lihat kalau mobil yang ini, dua-duanya sunroof guys. Dan ini joknya udah gue buat seperti M Sport, dan juga termasuk sampai safety beltnya juga
gaya M Sport, sampai karper juga udah coraknya M Sport guys. Oke, dan untuk mobil ini gue bahasnya nanti aja, sayang jangan sekarang ya. Nanti gue akan bahas sekaligus dua ini di vlog gue yang lain. Nah, sekarang permasalahannya adalah, faktanya adalah gue disuruh jual lagi mobil yang udah gue beli ini sama Astrid. Padahal baru beli guys. Barunya 1 miliar 1,510. Tapi kemarin Astrid marah-marah waktu gue beli ini, jual lagi. Nah, logikanya kalau kita jual mobil, beli mobil baru, jual lagi rugi kan? Udah keluar dari showroom turun 20%. Tapi kemarin gue langsung bilang, gue curhat sama temen gue mau jual lagi nih, baru beli sama bini gue disuruh jual lagi. Ditawar berapa coba? Nggak turun, malah naik. 1 miliar 570 juta. Berarti kalau ini gue jual lagi nih mobil, ini gue jual lagi. Berarti untungnya 50 juta lebih, 60 juta kan? Aneh tapi nyata. Beli mobil baru beli, kita udah pakai nih, udah jalan, dijual lagi malah untung. Nah ini. Tapi gue masih dilematis. Ini dijual atau salah satu dari ini yang dijual. Nah guys, kasih komen di bawah ini, kasih komentar di bawah ini. Kira-kira menurut kalian gua harus jual yang mana? Jual mobil yang baru di belakang 320 M Sport Touring atau salah satu dari E30 Touring gua? Kasih komen di bawah ini. Bye bye.